Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, good morning. Sorry, today. Good morning, students. Good morning, Mom. How are you today? Fine. All right. Today I would like to explain about scientific journal. Hari ini saya akan menjelaskan jurnal ilmiah. Ya, jurnal ilmiah. And this is the example of journal. Organization Management Journal. Jurnal manajemen organisasi. Itu ya. Itu contohnya. Next slide. Definition of journal. A journal is a scholarly publication containing articles written by researchers, professors, and other experts. Jurnal adalah publikasi yang terdiri dari artikel ilmiah, ya, yang ditulis oleh peneliti, profesor, dan juga ahli yang lain. Journals focus on a specific discipline. Jurnal fokus pada disiplin tertentu. Unlike newspapers and magazines, journals are intended for an academic or technical audience, not general readers. Tidak seperti majalah maupun surat kabar, jurnal itu ditujukan untuk orang-orang akademis ya, tidak seperti pembaca pada umumnya. Next. Next, most journal articles are peer-reviewed. Jurnal artikel itu direview ya, ada ininya, pembimbingnya, kayak pembimbing skripsi gitu. Jadi kalau masih ada yang salah ya direvisi. Suara saya jelas nggak? Atau kecil-kecilan nih? Jelas, Bu. Oke, have original research. Penelitian ini tuh harus original ya, nggak boleh plagiat atau copy paste dari research orang lain. Focus on current development. Harus fokus pada pengembangan tertentu. Pengembangan yang sekarang, maksudnya up to date. Jangan sampai ini, out of date. Cite other works and have bibliographies. Isi kutipan-kutipan, pernyataan ahli yang lain, dan juga dicantumkan dalam daftar pustaka. Can be in print, online, or both. Bisa di print, online, maupun sebagainya. Maksudnya, dan keduanya, bisa offline, bisa online. Kalau contoh yang offline seperti tadi yang ada di judul tadi loh, yang saya tunjukkan tadi, yang ada gambarnya, yang ada ini, casing yang tadi, depan tadi, itu namanya printed. Kalau online nih, sebentar lagi tak tunjukkan. Next slide. Journals are published on a regular basis, monthly, quarterly, and are sequentially numbered. Jurnal dipublikasi secara rutin, 1 tahun 3 kali atau 2 kali ya. Kalau 2 kali biasanya Juli, Desember. Kalau enggak Juni, November sama Desember biasanya gitu. And are sequentially numbered. Dan juga dikasih nomor, misalnya kalian baru publish jurnal untuk institusi tertentu, misalnya UMK, baru sekali berarti volume 1. Tinggal volume 1 tersebut dipublikasi atau dipublish, diterbitkan berapa kali dalam 1 tahun. Kalau misal 2 kali ya volume 1, isu 1. Kalau terus volume 1, isu 2. Kalau enggak gitu, volume 1, isu 1, volume 1, isu 2, volume 1, isu 3, kayak gitu.
Each copy is an issue. A set of issues makes a volume. Usually each year is a separate volume, like newspapers and magazine. Journals are also called periodicals or serials. Jadi setiap isu dalam jurnal itu periodik ya, dikeluarkan periodik dan juga berseri kayak gitu. Next. Ini ya contoh printed jurnal. Kalau di print ini contohnya seperti ini. Nama jurnalnya Account and Financial Management Journal. Jurnal Manajemen Akuntansi dan Keuangan. Volume 6 tahun 2021. Financial Management kayak gitu. Next slide. Articles written in scientific journals are produced by individuals within the scientific community. The scientific community can consist of students, teachers, lecturers, researchers, professors, journalists, and so on. Artikel ini ditulis dalam jurnal ilmiah itu diproduksi. Misalnya kalau kalian bikin artikel jurnal, judulnya tentang capital market, itu kalian boleh nulisnya individu sendirian atau dalam bergrup. Ya, the scientific community can consist of students, teachers, lecturers, researchers, professors, journalists, and so on. Misal kalian mau ngajak teman, itu bisa dengan murid, atau guru, dosen, peneliti, profesor, jurnalis, dan sebagainya. Kayak gitu. Next slide. Project and Innovation Management Bridging Contemporary Trends in Theory and Practice. Ini topiknya ya, nama jurnalnya itu Project Management Journal. Ada berapa journal articles in Project Management Journal? Ada berapa Mbak di situ? Di situ ada 9 ya. 9 journal articles. The first one is Project Innovation, Evidence Informed, Open, Effectual, and Subjective. The writer is N. Sigismund. And then Dynamic Capabilities in Complex Project, The Case of London Heathrow Terminal 5, itu titlenya. The writers are Andrew Davies, Mark Dodson, and David Gain. And then Floating in Space on the Strangers of Exploratory Projects. The writer is Sylvain Lendler. And then the next, The Challenge of Innovation in Highly Complex Project. What can we learn from being Dreamliner Experience? The writers are Aaron Senhar, Perret, Benjamin, and Yao Zhao. The next, Pilot Error, Managerial Decision, as Explanation for Disruption in Aircraft Development. The writers are Henk Ankersman and Kim A. And then the innovation journey and the keeper of the raft, about the role of narrative in innovation project leadership. Ininya, apa ini? The writers Antanja and Remco. And then a contingency approach on the impact of front-end success. Jelsing and Hans George Minton. And then innovation for multi-project management, the case of component community, commonality, title. The writers are Thomas Temu, John Lay, and Petri Sumola. Kemudian the next title, contribution of design thinking to project management in an innovation context.
The writers are Sihem, Christopen, and Philippe Silberzan. Next slide. The purpose of making a journal is to develop a research that has been written and become a reference for other researchers who are conducting similar research activities. Tujuan pembuatan jurnal untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah ditulis dan menjadi panduan untuk peneliti selanjutnya yang sedang mendalami penelitian dengan topik yang sama kayak gitu. Next slide. The process of writing scientific journal must be carefully structured, unlike ordinary articles. Proses penulisan jurnal artikel itu harus terstruktur, tidak seperti artikel pada umumnya. There are several standards that must be met, for example, in terms of the composition of the chapter writing. Jadi ada beberapa standar yang harus ditemui. Contohnya, ada hubungannya sama penulisan. Next slide. Scientific journal composition. The first one is title, the second is abstract. Judul, harus ada judulnya ya. Judulnya di sini must be clear, harus jelas. The title will make it easier for readers to know the essence of the journal without having to read the entire journal content. Jadi keseluruhan jurnal harus jelas ya. Yang kedua, abstrak. Abstraknya di sini, abstract section in scientific journal serve to briefly digest the context of the journal. Abstract is written as an explanation of the journal without reference to the journal. You must present at least 250 words summarizing the objective, method, result, and conclusion in the abstract. Di sini jurnal tuh metode abstrak dalam jurnal itu 250 kata ya. 250 kata terdiri dari tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Next slide. Introduction itu pendahuluan. The introduction is a statement of the case you are investigating. In this section, you must provide the reader with information to understand the specific objective within the larger theoretical framework. Jadi di sini pendahuluan berisi informasi gimana cara memahami ini ya tujuan-tujuan spesifik. Misalnya kalau di introduction itu harus ada latar belakang masalah. Misal kalian pengen mengangkat isu tentang capital market in Indonesia, pasar modal di Indonesia. Ketika Anda menulis jurnal, bagian pendahuluan harus ditulis latar belakang masalahnya apa. Kenapa Anda ingin mengangkat isu tentang capital market in Indonesia? Kenapa alasannya? Apakah Anda ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik atau gimana? Itu dijelaskan secara total, keseluruhan. Kemudian ditulis secara jelas problem yang pengen diangkat itu apa, masalahnya apa. Kemudian jangan lupa, sebentar ya, sebentar. Kemudian tadi kan harus ada gap-nya, ada problemnya. Kemudian jangan lupa tulis preview study. Tujuan penelitian, preview study itu namanya studi pendahulu. Studi pendahulu maksudnya penelitian dengan topik yang sama, kayak gitu ya. Misalnya tentang capital market Indonesia, itu topik kalian yang sekarang up to date. Yang topik selanjutnya, itu tinggal apa judulnya, kayak gitu. Topik yang previous tadi peneliti sebelumnya, misal capital market in Nigeria, in Thailand, in Jepang, terus di mana ya, in USA misalnya kayak gitu. Tinggal nanti kalian tulis persamaan dan perbedaan dengan penelitian kalian itu apa, persamaan dan perbedaannya kayak gitu. Persamaan dan perbedaannya apa, sehingga Anda mengangkat topik tersebut. Kemudian keuntungan dan kekurangannya apa. Terus kemudian ini apa lagi?
harapan yang ingin dicapai apa? Harapan yang ingin dicapai setelah penelitian itu selesai. Misalnya Anda ingin memberikan informasi kepada para membaca, capital market-nya itu benar-benar di Indonesia sedang memburuk atau gimana, solusinya apa, kayak gitu. Sehingga Anda meneliti itu bisa menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, kayak gitu. Next, the metode. In this section, we will describe the process of the experimental being carried out. The information described in this section includes experimental design, equipment use, method of data collection, description of the location, and type of control. Informasi yang dijelaskan dalam sesi ini termasuk desain eksperimen. Desainnya itu tergantung apa ya, desain penelitiannya. Misal desain penelitiannya itu ini apa namanya? Kuantitatif, apa kualitatif, apa eksperimen, atau apa R&D kayak gitu. Ya. Kemudian method of data collection. Method of data collection, misalnya pengumpulan datanya seperti apa, pakai documentation, atau pakai interview, apa survei, terus apa lagi ya, apa survei atau interview, survei, kuesioner, atau apa gitu ya. Terus kemudian tulis juga lokasi penelitiannya di mana, jangan sampai tidak dicantumkan, sehingga pembaca itu bisa tahu dengan jelas penelitiannya diadakan di mana spesifiknya. It should be noted in this section, we must explain in detail and clearly. Jadi ketika kita menulis metode harus dengan jelas ya, supaya tahu ini. Supaya tahu metodenya dengan jelas, pembacanya juga bisa tahu. Oh, ini metode ini, pengumpulannya pakai ini, nanti analisisnya pakai metode ini, hasilnya seperti apa nanti dijelaskan. Avoid using confusing words. Mengurangi kata-kata yang bermakna ganda. Harus bisa mendengar informasi yang telah ditulis. Itu. Next slide. Result. In the result section, you can present summary data with an overview in the form of text, tables, or images. Nah, di bagian hasil, Anda bisa menjelaskan data dengan menggunakan teks, tulisan, tabel, kolom, image, foto, ataupun grafik ya. Jadi hasil penelitian kalian tulis dalam bentuk kolom boleh, grafik boleh, foto boleh, teks juga boleh, kayak gitu. Next. Discussion. From the data you have obtained, you can only reply in detail in the discussion section. In the discussion section, you can interpret existing data with observed pattern. From each relationship between the important experimental variables and the correlation between variables can be seen clearly. Jadi dalam sesi diskusi, Anda bisa menjelaskan secara lebih jelas, detail, maksudnya tabel ini apa, maksudnya grafik ini apa, maksudnya foto ini apa, kayak gitu ya. Next slide. Conclusion, kesimpulan. Make a conclusion from the whole experiment that has been done. Buatlah kesimpulan terhadap eksperimen yang telah dilakukan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu harus sudah menjawab problem-problem yang diangkat dalam penelitian kalian. Harus membuat kesimpulan tentang ini, jawaban-jawaban yang tepat untuk melaksanakan penelitian, jawaban-jawaban yang tepat dari problem yang diangkat dalam penelitian kalian. Jadi misalnya problem yang diangkat ada 2, jawabannya harus ada 2, kayak gitu. Next. Bibliografi. Bibliografi itu daftar pustaka. Definition of scientific journals. When making a journal, don't forget to include the bibliography on the last page. Jangan lupa untuk mencantumkan bibliografi atau daftar pustaka di halaman terakhir. The bibliography section is a collection of the names of the literature that we use as a reference in journaling.
Jadi daftar pustaka ini digunakan sebagai sesi untuk mengumpulkan nama-nama yang digunakan sebagai referensi atau panduan dalam melakukan jurnal. Bibliografi daftar pustaka ya. Misalnya kalian sudah mengutip nama-nama pernyataan dari ahli-ahli tertentu, tinggal namanya diurutkan menurut alfabet, ya ditulis di dalam daftar pustaka. Misalnya Wijayanti states 1990, Wijayanti states capital market is bla 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 apa kayak gitu. Nanti di daftar pustaka ya harus ada nama saya Wijayanti. Tinggal disesuaikan kutipannya itu diambil dari jurnal atau buku atau tesis atau skripsi atau yang lain kayak gitu. Atau jurnal, buku, skripsi, tesis atau dari majalah, surat kabar apa gimana harus ditulis secara detail. Kalian bisa mengaplikasikannya dengan menggunakan metode apa format ya. Yang paling up to date kayak gitu. Yang paling up to date itu AVA format seri 7. Kalau pengen yang lebih modern, nggak yang manual, Anda bisa mendownload aplikasi ini, Mendeley atau Zotero kayak gitu. Mendeley atau Zotero ya. Kemudian lagi ini, untuk setelah Anda membuat jurnal atau penelitian, jangan lupa kalian juga download aplikasi Turnitin supaya Anda mengetahui aplikasi ini tuh mengetahui apakah ada kalimat yang plagiat atau tidak. Kalau sampai ketemu yang plagiat nanti kan direvisi lagi sampai tidak ada yang namanya copy paste gitu. Next. Ya gitu. Itu apa? PDF. Di sini ada jurnal Impact of Capital Market on Economic Growth in Nigeria, an Empirical Analysis. Ini contoh jurnalnya, ini Impact of Capital Market on Economic Growth in Nigeria. Penulisnya Chukwumeka Nwamuo, PhD ya. Department of Economics, Obong University, Obongta, Akwa Ibom State, Nigeria. Di sini ya penulisnya. Asal mula penulisnya. Kemudian jurnalnya namanya Journal of Economics and Finance. Volume 9, isu 5. Ya, dipublish September-Oktober 2018. Next slide. Abstrak. Dalam abstrak itu berisi metode penelitian, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan penelitiannya itu apa. The study investigated the impact of capital market on economic growth in Nigeria. Ini tujuannya. Kemudian metodenya yang digunakan itu kan ada angka-angka ya, complicated ya. Itu dia-nya bisa kita lihat di sini ya. The result from long run dynamic active and significant impact on economic growth. Kemudian kesimpulannya, it was recommended that regulatory agencies should introduce and implement policies that will investors confidence in the market. Baik, di situ ya. Kemudian keywords, kata kunci.
market capitalization, listed equity, volume of transaction, economic growth, kayak gitu. Itu kuncinya, kata kuncinya. Di dalam abstrak maximally 250 words, 250 kata. Next. Turun, Mbak. Introduction. Introduction itu pendahuluan. Dalam pendahuluan itu harus ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu background of the research itu harus ada. Kemudian gap. Gap ya, perbedaan antara fakta dengan harapan. Kemudian lagi harus ada ini fakta dengan harapan. Kemudian apalagi ya, review study, harus ada studi pendahulu dengan bersama. Ya, kalian ingin mengangkat isu tentang capital market Indonesia, jadi harus ada studi pendahulu atau penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Terus kalian tulis persamaan, perbedaan, kekurangan, kelebihan, keuntungan, kerugian, misalnya kayak gitu. Kemudian lagi ada ini ya, ini hasil penelitian, kesimpulan. Kesimpulannya itu apa, kayak gitu. Kesimpulan yang dihasilkan ketika sudah menjalani penelitian tersebut. Ya. Next. Statement of the problem, itu masalah-masalah yang ingin diangkat. Itu harus ditulis secara jelas di situ. Next. Turun lagi, Mbak. Objective of the study, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ditulis di situ. The broad objective of the study was to investigate the impact of capital market on the economic growth of Nigeria. To investigate the impact of market capitalization on economic growth in Nigeria. Untuk memeriksa dampak dari kapitalisasi pasar pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Kedua, to examine the impact of volume transaction on economic growth in Nigeria. Untuk meneliti dampak dari transaksi pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Kemudian, to investigate the impact of number of deals on economic growth in Nigeria. Untuk menginvestasikan dampak dari pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Kemudian to examine the impact of total listed equity on economic growth in Nigeria. Untuk meneliti dampak dari pertumbuhan ekonomi di Nigeria juga kayak gitu. Next. Literature review. Literature review itu kajian teori. Kajian teorinya berbentuk efficient market theory juga bisa. Tinggal disesuaikan sama judul. Kalau judulnya tentang capital market, ya kajian-kajiannya harus jelas. Efficient market theory, meaning of capital market. Turun lagi, Mbak. Kemudian reason for establishment of capital market. Next. Function of capital market, fungsi pasar modal. Kemudian problem of Nigerian capital market, ya ditulis secara jelas di situ. Next. Nah, kemudian double taxation, lack of effective underwriting. Next. Problem empirical literature. Next.
metodologi, metode, model specification-nya apa. Next. Di situ ada hasil-hasil ya, tabelnya itu kan ada stop ini contoh. Ini kan ada tabel angka-angka ya, itu namanya hasil penelitian. Itu namanya hasil penelitian. Kalau pengen menjelaskan tinggal dijelaskan 0,063422, 0,072904, 0,869931, maksudnya seperti apa dijelaskan gitu. Next. Recommendation. Recommendation itu saran. Sarannya di sini apa? Tinggal. Based on the findings, the study recommends the government through the Central Bank of Nigeria, CBN should introduce and implement policies that will lead to increase in listed equities, as this will help to stimulate economic growth in long run, given that total listed equity in the one period lag and two periods lag have a positive impact with economic growth through it is only listed equity in the one period lag that has a significant impact on economic growth. Lah di situ sarannya itu. Itu sarannya. Di situ harus dijelaskan sarannya apa. Conclusion itu berisi satu paragraf, dalam satu paragraf itu berisi tentang jawaban-jawaban berdasarkan masalah yang Anda angkat. Harus diceritakan secara detail latar belakangnya apa, kenapa bisa terjadi seperti itu, misalnya gagal atau berhasil itu apa yang menyebabkan hal tersebut, apa yang faktor-faktor apa yang ini ya, faktor-faktor apa yang menimbulkan hal tersebut bisa gagal ataupun berhasil, itu apa alasannya, kayak gitu. Dijelaskan secara tuntas. Next. References. References itu daftar pustaka. Daftar pustakanya itu kan banyak ya. Harus ditulis berdasarkan alfabet. Ya, ditulis secara alfabet. Kemudian yang mana itu yang berasal dari buku, yang mana berasal dari jurnal, yang mana yang berdasarkan diambil dari magazine atau majalah. Bagian yang mana yang diambil dari ini, apa namanya? Buku, jurnal, majalah, tesis atau skripsi itu yang mana? Kayak gitu. Harus dijelaskan secara lebih rinci. Kayak gitu. Ya. Kemudian kalau kalian pengen nulis daftar pustaka otomatis pakai aplikasi Mendeley atau Zotero. Mendeley atau Zotero. Kalau terus kemudian kalau ngecat plagiat atau harus pakai aplikasi Turnitin. Ya kan? Turnitin supaya bisa tahu ini tuh plagiat atau tidak. Plagiat atau tidak. Kemudian untuk ngecek grammar harus pakai aplikasi Grammarly. Harus kayak gitu. Ya. So far any questions?